Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan seri The Gospel Series dan topik pada kesempatan ini adalah Matius 3 dan 4, ujian kelayakan bagi Sang Raja. Bagaimana Matius mempresentasikan Yesus Kristus sebagai Raja yang dinantikan di Perjanjian Lama dan mengapa dia layak menjadi Raja yang akan disembah oleh orang-orang Yahudi. Kita akan mencoba melihat bukti-bukti Alkitabiah yang akan membuktikan kepada kita bahwa Yesus Kristus dia layak untuk disebut sebagai Raja ketika dia melewati semua ujiannya. Saya mengajak saudara-saudara untuk bergabung bersama dengan kami atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk memberikan komentar yang positif seputar topik yang kita bahas pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Jeskiel Chow, Master of Ministry. Beliau ini adalah seorang pendeta yang melayani di Jemaat Pionir Timika, lalu kemudian pendeta wilayah Mimika 1 dan sebagai pendeta pamong di Kabupaten Mimika. Telah menikah dengan Ibu Yola Abraham dan keluarga Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, Carmelin, Gabriela, dan Gafril. Beliau menamatkan pendidikan S1-nya pada tahun 2002 di Unclub Air Madidi, Sulawesi Utara, dan S2-nya yaitu Master of Ministry di Adventist International Institute of Advanced Studies Philippines pada tahun 2017. Pengalaman hamba Tuhan telah melayani sebagai seorang gembala jemaat selama 20 tahun. Dengan latar belakang pendidikan dan juga pengalaman hamba Tuhan ini, saya percaya akan semakin memperkaya diskusi kita dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menyapa narasumber kita pada kesempatan ini. Pendeta Jeskiel Chow, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, kabar baik. Ya, terima kasih Pendeta boleh berbagi bersama dengan kami melalui program Cornelius Media. Kami sudah tidak sabar untuk masuk lebih dalam dan melihat bagaimana pelajaran ini begitu menarik dan relevan di dalam kehidupan umat Tuhan sekarang ini. Terima kasih Pendeta sudah bergabung. Pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Jeskiel Chow, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa Tuhan kami, Allah yang bertahta dalam kemuliaan sorga, pada kesempatan ini kami sangat membutuhkan penerangan, tuntunan, ketika kami akan mempelajari dari Injil Matius. Teristimewa kami akan menyoroti suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu ketika Yesus dibaptis dan pencobaan di padang belantara. Tolonglah kami semua untuk memahami firman-Mu dalam pembahasan pada saat ini yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Jeskiel Chow. Kuasa Roh Suci menaungi hamba Tuhan, sehingga ketika kami belajar, kami dapat memperoleh manfaat rohaninya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dalam pembacaan firman pada kesempatan ini, dan kita akan melihat dari kitab Matius, pasal 4 ayatnya yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Matius 4 ayat 1 sampai 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah
supaya batu-batu ini menjadi roti. Demikianlah kita sudah membaca kitab suci yang menjadi landasan dari diskusi kita, dan mari kita langsung kepada pertanyaan yang pertama kepada narasumber kita, Pendeta Jeskiel Chow. Baik Pendeta, kalau kita baca cerita ini diawali dengan diperkenalkan seorang tokoh yang namanya adalah Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini seringkali disebut sebagai pendahulu bagi Kristus. Mengapa hal ini perlu bagi pelayanan Sang Mesias? Disilakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mengapa Yohanes Pembaptis sering disebut sebagai pendahulu bagi Kristus di dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan untuk mempersiapkan kedatangan Kristus pada kali yang pertama. Yang pertama kita bisa temukan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, bahwa bangsa Israel selama kurang lebih 400 tahun, bangsa ini tidak mendengar akan suara seorang nabi. Kemudian Yohanes muncul dengan sebuah kebangunan rohani yang besar. Yang kedua adalah, jika tugas dari Yohanes ini adalah tugas yang penting, oleh karena bangsa Israel selama kurang lebih 400 tahun ini, mereka kehilangan pedoman dari seorang nabi yang biasanya Tuhan tempatkan sebagai pengingat bagi bangsa ini untuk dapat berjalan di jalan Tuhan. Dan menjelang akan kedatangan Kristus yang pertama kali, maka Yohanes hadir untuk memberikan atau mempersiapkan jalan bagi Kristus. Ya. Oleh karena sudah kurang lebih 400 tahun bangsa ini telah kehilangan tuntunan di dalam kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi pendahuluannya mengapa tugas daripada Yohanes ini disebut sebagai pendahulu, mempersiapkan bangsa yang sudah lama tidak mendengarkan tuntunan dari seorang nabi. Baik, kita berfokus kepada Yesus, tetapi penting juga untuk menyinggung sedikit tentang Yohanes Pembaptis. Pertanyaan selanjutnya masih juga ada hubungan dengan Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis ini penting dalam pendahulu, sebagai pendahulu bagi Sang Mesias, fakta-fakta apa kira-kira yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan pribadi dan pelayanan Yohanes Pembaptis? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Ya, pertama kita melihat dari pekabarannya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1, 2, 7 sampai dengan yang 10, di sana memberikan gambaran tentang pekabaran yang Yohanes bawakan. Dan pekabaran ini adalah pekabaran yang penting yang harus disampaikan kepada Yohanes, yang dibawakan oleh Yohanes untuk bangsa Israel, yaitu melalui pekabaran yang dia buat. Khotbah Yohanes itu selalu berpusat pada pertobatan dan bagaimana kerajaan surga itu. Dan dia berharap bahwa bangsa Israel yang kurang lebih 400 tahun ini telah kehilangan tuntunan, mereka dapat berbalik kepada Allah, atau dalam istilah yang lain adalah mereka dapat meninggalkan dosa mereka, yaitu mengubah arah pikiran dalam hidup mereka untuk menemukan sebuah perubahan yang lebih baik. Yohanes tidak hanya berpusat pada sebuah sikap penyesalan, tetapi dia menginginkan adalah sebuah perubahan sikap atau perubahan hidup. Karena jikalau Kristus datang, maka yang dibutuhkan adalah perubahan sikap terhadap cara kerja Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Yohanes menekankan bahwa untuk sebuah bangsa yang dipersiapkan bagi kedatangan Kristus, mereka ini bukan hanya menyesal atas setiap dosa mereka saja, tapi Yohanes lebih memberikan penekanan terhadap perubahan sikap atau perubahan karakter mereka. Oleh karena
pada saat Yohanes memberikan pekabarannya, maka ada banyak orang yang datang, baik dari Yerusalem, dari Yudea, dan bahkan di sekitar Sungai Yordan. Mereka datang untuk menerima pekabaran itu. Di sana ada banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Ada pemungut cukai, ada orang-orang yang merasa berdosa, mereka mau datang. Mereka datang dengan kerenan hati. Tetapi di sisi yang lain, para pemimpin agama menolak untuk tunduk pada pekabaran yang Yohanes sampaikan, bahwa diperlukan sebuah perubahan sikap atau perubahan hidup untuk menantikan akan seorang juru selamat dalam hidup mereka. Dan ini yang membuat Yohanes menjadi keberadaan Yohanes itu menjadi penting bagi bangsa yang sementara berada di dalam kekosongan tuntutan panutan selama kurang lebih 400 tahun itu. Dan kemudian selain tadi dari orang-orang berdosa, pemungut cukai yang datang mencari Kristus, ada juga pemimpin agama yang berada di dalam kepura-puraan. Kemudian di sana juga ada orang Farisi yang secara ini adalah kaum tradisional pada zaman Yohanes, dan juga ada kaum Saduki yang cukup liberal dalam menanggapi isu-isu tentang perubahan sikap. Sehingga demikian maka Yohanes menekankan pekabarannya itu adalah sebuah pekabaran yang mengubah sebuah sikap dan perubahan karakter dalam diri bangsa Israel itu, sambil mereka menantikan keselamatan yang akan datang melalui Yesus Kristus. Demikian. Baik, terima kasih pendeta yang sudah memberikan kepada kita pendahuluan tentang sifat-sifat atau fakta-fakta tentang Yohanes Pembaptis, yaitu tentang pekabarannya yang mengajak untuk perubahan sikap, bukan hanya penyesalan semata. Dan pekabarannya tadi pendeta sudah sampaikan kepada orang awam dan juga kepada dua kelompok besar, yaitu Farisi dan Saduki. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan tentang latar belakang. Kalau kita ke Matius pasal 3 ayat yang pertama, kapan sebenarnya peristiwa Yesus datang dari Galilea ke Yordan ini terjadi? Kalau kita baca, Yesus datang dari Galilea ke Yordan. Berapa tahun sebenarnya telah berlalu setelah peristiwa kelahiran Yesus yang dicatat di Matius 1 dan Matius 2? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, kalau kita melihat waktu di mana kelahiran Kristus sampai dengan munculnya Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan dan awal di mana pelayanan Kristus akan dimulaikan, maka kalau kita melihat dari sisi waktu, maka itu berarti bahwa kalau dari sisi penanggalan waktu itu berarti sekitar tahun 27 Masehi. Yeah. Dan kemudian itu berarti bahwa kurang lebih sekitar 30-an tahun sesudah Kristus dilahirkan. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar, dan saya yakin kita masih bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang siapa Yohanes Pembaptis dan apa pekabarannya. Dan sekarang kita akan mencoba masuk lebih dalam mempelajari tentang bagaimana peristiwa sesudahnya yang terjadi. Dan kita kembali kepada narasumber kita, Pendeta Jeskiel Chow. Sekarang kita akan melihat Yesus dibaptis oleh Yohanes, Matius 3 ayat 13 sampai 17. Nah, Yohanes, kalau kita baca cerita ini, Yohanes pada awalnya menolak untuk membaptis Yesus. Apa sesungguhnya alasan dibalik penolakan daripada Yohanes ini?
Baik, terima kasih. Saya menemukan ada kurang lebih 4 alasan mengapa Yohanes menolak untuk membaptiskan Yesus. Yang pertama adalah bahwa Yohanes melihat dalam diri Yesus suatu kemurnian tabiat yang sejak dahulu belum pernah ia lihat dalam diri seorang manusia manapun. Dia melihat bahwa kemurnian tabiat dalam diri Kristus, dan ini dia bertemukan pada diri Yesus Kristus. Yang kedua adalah kehadiran Yesus Kristus membawa suasana yang berada di dalam sebuah suasana kekudusan dan juga mengilhami sebuah rasa segan bagi setiap orang yang memandangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di dalam diri Yesus keluar satu pengaruh yang begitu ilahi yang dirasakan oleh Yohanes Pembaptis dan orang-orang yang berada di sekelilingi akan sungai Yordan itu. Yang keempat adalah dia melihat bahwa di dalam diri Kristus itu wajah dari seorang yang tidak memiliki akan dosa. Dan bagaimanakah Yohanes yang merasa dirinya adalah seorang yang berdosa untuk dapat membaptiskan orang yang tidak berdosa? Inilah menjadi alasan mengapa Yohanes menolak untuk membaptiskan Yesus. Dan itu dijelaskan dalam pena inspirasi dalam sebuah buku yang namanya Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 102. Itu yang saya temukan ketika mengapa Yohanes ingin menolak untuk membaptiskan Yesus. Baik, terima kasih pendeta, luar biasa ya, kita sudah dengarkan alasan dibalik penolakannya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bukankah baptisan itu adalah untuk pertobatan dari dosa dan juga untuk pengampunan? Nah, mengapa Yesus perlu untuk dibaptis? Ya, benar sekali. Bagi Kristus seperti yang tadi dilihat oleh Yohanes Pembaptis bahwa Yesus bukanlah seorang yang berdosa. Tapi mengapa Yesus perlu dibaptis? Ada kurang lebih 3 alasan yang saya temukan dalam Yohanes pasal 3 tadi. Yang pertama adalah bahwa ketika Yohanes membaptiskan Yesus, itu berarti bahwa Yesus menyetujui pelayanan yang dibuat oleh Yohanes. Yesus menyetujui bahwa pelayanan Yohanes itu diperkenankan oleh Tuhan. Yang kedua adalah dia mengindikasikan dirinya dengan pemungut cukai dan pendosa, orang-orang yang dia datangi untuk diselamatkan. Tetapi terutama baptisannya menggambarkan tentang baptisan di masa depan, yaitu di kayu salib. Jadi Kristus harus dibaptis karena baptisan itu melambangkan tentang kerja kuasanya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, dan itu melambangkan tentang peristiwa yang akan terjadi di salib itu. Dan ketika semua gelombang demi gelombang kehakiman Allah akan menimpa manusia, maka panggilan pertobatan yang disampaikan oleh Kristus melalui Yohanes agar setiap orang yang mau datang untuk menerima keselamatan itu harus melalui baptisan yang juga merupakan lambang dari pengorbanan Kristus yang ada di kayu salib. Kemudian yang ketiga adalah mengapa Yesus harus dibaptis walaupun dia bukan orang berdosa. Yang ketiga adalah dia ingin menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bahwa baptisan itu adalah menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan umat manusia. Baik, terima kasih pendeta sudah membantu kita untuk lebih memahami hal ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ada 2 peristiwa setelah Yesus keluar dari air. Yang pertama adalah Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Bolehkah pendeta jelaskan kira-kira apa makna di balik 2 peristiwa penting ini? Baik, makna yang pertama tentang Roh Allah yang turun seperti burung merpati.
Di sana makna yang saya temukan adalah bahwa Allah Bapa sendiri hadir untuk menjawab permohonan dari Yesus tentang jaminan dan penghiburan bahwa Allah menerima kemanusiaan Kristus yang ada di dalam dirinya dan memberikan kuasa untuk mengalahkan kurang percaya manusia, serta kuasa untuk mengalahkan akan kuasa kegelapan. Itu digambarkan di dalam pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 104. Kemudian yang kedua, mengapa ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Yang pertama adalah bahwa untuk mengilhami kepercayaan pada mereka yang menyaksikan peristiwa itu, yaitu bahwa untuk mengilhami setiap orang yang menyaksikan peristiwa ini. Yang kedua adalah perkataan ini menguatkan juru selamat untuk tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Bapa di sorga. Yang berikut adalah bahwa dengan perkataan yang di atas, Allah menyatakan bahwa Yesus adalah putra kekekalan, bahwa Kristus adalah Allah yang kekal, Allah yang kekal. Dan kemudian ini punya makna yang berikut adalah bahwa ketika Allah atau suara itu datang dan berkata bahwa inilah anakku yang aku kasih, kepadanya lah aku berkenan, itu berarti bahwa Allah sementara berbicara melalui Yesus, dan Yesus itu adalah wakilnya, wakil yang berada di atas dunia ini. Kemudian yang berikut adalah bahwa dengan perkataan itu, bahwa setiap orang yang menerima Yesus Kristus juga akan menjadi anak-anak Allah. Dan yang terakhir adalah bahwa hubungan antara manusia dan Allah dipulihkan oleh karena dosa yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, dan mereka terpisah oleh karena dosa mereka. Di dalam Kristus, waktu suara itu berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, itu juga memberikan pengertian bahwa Allah sementara memulihkan hubungan antara manusia dengan dirinya akibat dosa, dan Kristus adalah jalan untuk memperdamaikan sebuah hubungan yang retak itu. Amin. Terima kasih. Ternyata peristiwa ini punya makna rohani yang sangat dalam. Terima kasih pendeta sudah ungkapkan kepada kita. Nah pendeta, dari Matius pasal 3 peristiwa Yesus dibaptiskan, sekarang kita mau berpindah ke pasal selanjutnya, yaitu pencobaan di padang gurun. Kalau kita baca di bagian awal dari kisah ini, maka di sana disebutkan Yesus dibawa oleh roh untuk dicobai di padang gurun. Nah pertanyaannya adalah sekarang, roh siapa yang membawa? Apakah roh suci atau roh jahat? Karena bukankah ada ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak mencobai? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya benar sekali bahwa memang Allah tidak mencobai. Di dalam pengertian yang kita dapat di dalam Yohanes pasal 4 ini, kita menemukan bahwa roh Allah, ayat itu dia mengatakan bahwa roh Allah yang membawa Yesus ke padang gurun. Jadi roh Allah sendiri yang membawa Yesus kepada padang gurun. Namun roh membawa Yesus ke padang gurun itu dengan maksud. Ada maksud Allah mengapa roh Allah harus membawa Yesus ke padang gurun. Maksud yang pertama adalah agar Yesus dapat mengasingkan dirinya sebelum melaksanakan tugas penyelamatan yang penuh dengan penderitaan, disalahartikan, dan semua hal yang akan Yesus hadapi di dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang juru selamat. Maka dia memerlukan waktu menyendiri dia dengan Bapanya. Kemudian maksud yang kedua adalah agar Kristus dapat merenungkan tugas dan pekerjaannya yang akan dia lalui. Yang tadi saya sampaikan pada bagian pertama adalah bahwa ini tugas dan tanggung jawab yang luar biasa, beban dan pergumulan, penderitaan, bahkan tentang sampai nanti mati di atas kayu salib. Kemudian maksud yang ketiga adalah
agar Yesus dapat melaksanakan puasa dan doa. Melaksanakan puasa dan doa. Yang maksud yang berikut adalah untuk mempersiapkan dirinya untuk jalan yang penuh dengan lumuran darah. Yang kalau kita lihat dari maksud ini, kita menemukan makna yang tersimpan di dalamnya adalah kita tidak bisa memulaikan tanggung jawab pelayanan tanpa kita melakukan hal-hal yang Yesus buat di atas. Ini juga merupakan sebuah refleksi bagi diri kita dalam hidup ini, bahwa untuk dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan atau aktivitas kehidupan yang hidup di atas dunia ini dengan penuh dengan segala tantangan ini, kita tidak bisa melalui sebuah perjalanan hidup atau tantangan dalam pelayanan tanpa kita melakukan hal-hal yang Yesus buat di padang gurun itu. Yang berikut adalah bahwa Yesus pergi ke padang gurun dengan maksud yang tadi. Tetapi ketika Yesus berada di padang gurun, setan memandang dan atau dia berpikir bahwa ini saat yang tepat baginya untuk mengalahkan Kristus. Jadi bukan Allah atau Roh Allah membawa Yesus pada pencobaan, tapi Yesus dengan maksud di atas. Tetapi momen ini, waktu ini digunakan oleh setan karena dia tahu bahwa Kristus akan berpuasa dan tubuh mengalami kelemahan. Maka ini setan menganggap bahwa ini waktu yang tepat untuk menjatuhkan Kristus dalam tugas pelayanan yang dia embankan. Baik, demikian. Ya, terima kasih Pendeta, sangat menarik untuk ulasannya. Dan pertanyaan berikutnya sebelum kita break yaitu tentang berpuasa. Yesus berpuasa 40 hari dan malam. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita semua pemirsa di rumah adalah apakah mungkin sebagai manusia dia sanggup melakukan hal itu, dan dengan kekuatan apa dia boleh bertahan berpuasa tidak makan dan minum selama 40 hari ini? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Ya, memang ini hal yang luar biasa kalau kita melihat dari pergumulan Kristus di padang gurun berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Sebagai manusia, ini adalah sebuah keadaan yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika Roh Allah yang membawa dia ke padang gurun, maka Allah akan menolongnya pada saat Yesus tetap percaya kepada firman Allah atau pada rencana Allah. Jadi bagi manusia ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, setiap orang yang mau menjalani tanggung jawab pelayanan, maka Allah akan menyanggupkan dia pada saat dia tetap mempercayai Allah dan mempercayai firman-Nya, dan kemudian tetap mempercayai tentang rencana Allah yang terjadi. Kalau Roh Allah yang membawa Kristus ke padang gurun, maka Allah akan menyediakan solusi dari kondisi itu. Tapi harus melalui firman Tuhan dan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah atau yang kita sebut di dalam rencana Allah. Bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi di dalam Allah itu bisa dimungkinkan. Karena pada saat Allah membawa kita atau Allah membawa Roh Allah membawa Kristus di padang gurun, Allah telah menyiapkan pertolongan baginya. Asalkan Kristus tidak menyimpang pada firman Allah, atau Yesus tidak menyimpang pada kepercayaan terhadap rencana Allah di dalam dia punya hidup. Kemudian yang berikut adalah Allah mempunyai rencana. Dia punya hal yang kita perlu temukan di dalam peristiwa ini adalah bahwa Allah mempunyai rencana dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada Allah dalam kondisi apapun, karena ketika Allah membawa kita dalam kondisi apapun, Allah juga menyiapkan rencana atau jalan keluar yang terbaik bagi kita. Amin. Terima kasih Pendeta, luar biasa, dan ini semakin menarik. Sesudah ini kita akan masuk untuk bertanya makna dari setiap pencobaan. Ada 3 pencobaan yang dilancarkan oleh iblis kepada Yesus. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami, karena setelah yang satu ini kita akan kembali mempelajari pelajaran yang sangat penting ini dan relevan bagi pergumulan kita. Tetaplah bersama dengan kami.
Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan kita masih sementara mempelajari tentang Matius 3 dan 4, ujian kelayakan bagi Sang Raja. Bagi saudara yang baru bergabung, ini adalah topik yang sangat menarik di mana kita akan mempelajari bagaimana Yesus diuji dan dikonfirmasi melalui tulisan dari Matius bahwa dia layak sebagai Raja dan Mesias bagi orang yang dia datang untuk tebus. Dan sekarang kita akan masuk lebih dalam kepada pencobaan-pencobaan yang dilancarkan oleh iblis kepada Yesus. Dan kita akan melihat, yang pertama, kita kembali lagi kepada narasumber kita, Pendeta Jeskiel Chow. Apa sebenarnya makna di balik pencobaan yang pertama, perintahkanlah batu ini menjadi roti? Karena sepertinya tidak ada hal yang jahat di sini. Hanya berdoa supaya batu berubah menjadi roti. Tetapi apa sebenarnya di balik kata-kata setan ini? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, baik. Kalau saya melihat akan pernyataan ini bahwa perintahkan batu ini menjadi roti adalah bahwa itu menyangkut pengendalian selera dan hawa nafsu. Ya. Jadi bukan hanya bagaimana batu itu akan menjadi roti, tetapi itu menyangkut pengendalian selera dan hawa nafsu. Kemudian yang berikut adalah pencobaan kepada sifat jasmania itu adalah yang paling efektif dapat membejatkan dan merosotkan umat manusia oleh sifat yang tidak bertaraf. Dan setan bekerja untuk membinasakan kuasa pikiran sebagai karunia yang tidak ternilai. Dan kemudian bahwa setelah 40 hari 40 malam Yesus berpuasa di dalam kondisi yang sangat lemah, maka sebagaimana Adam dan Hawa jatuh oleh karena selera, maka setan melihat bahwa peluang untuk dapat menjatuhkan Kristus adalah melalui selera. Oleh pemanjaan hawa nafsu, setan berusaha menghapuskan dari jiwa segala bekas yang adalah merupakan keserupaan dengan Allah. Itu digambarkan di dalam buku Pena Inspirasi Alfa Omega jilid 5 halaman 117. Jadi itu bukan hanya sekedar perintah batu itu menjadi roti, tetapi itu menyangkut tentang sebuah kepercayaan kepada Allah, berpegang teguh pada jaminan yang Allah berikan, dan kemudian itu juga menyangkut selera. Dan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa oleh karena selera. Baik, ya terima kasih pendeta. Dan selanjutnya jawaban Yesus adalah manusia hidup bukan dari roti saja. Apa makna di balik kata-kata Yesus ini? Ya, makna yang ada di dalam perkataan ini adalah bahwa kita melihat kembali bahwa kurang lebih 14 abad yang lalu bangsa Israel mengadakan perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan. Dan mereka selama 40 tahun mengembara di padang belantara. Ketika mereka kekurangan makanan dan kemudian Allah menyediakan makanan. Jadi bahwa Allah menyediakan makanan. Allah menyediakan makanan bagi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa atau perintah Allah. Penyediaan ini harus mengajarkan mereka bahwa sementara mereka percaya kepada Allah serta berjalan pada segala jalannya, Ia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Jadi bahwa dengan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, itu memberikan pengajaran kepada kita semua, pada saya dan saudara, bahwa percaya kepada Allah adalah hal yang terpenting, dan bahwa bukan hanya melalui roti yang secara jasmani, tetapi di dalam firman Allah, maka kehidupan adalah lebih penting mempertahankan, bagi Kristus adalah lebih penting mempertahankan untuk tidak mengubah batu menjadi roti dengan resiko yang kecil daripada melanggar akan kehendak Bapaknya. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya kita lihat kepada pencobaan yang kedua, yaitu ketika iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Apa sebenarnya makna di balik pencobaan ini? Ya, makna yang ada di
di makna dari pencobaan yang ada di jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu, di sana memberikan makna bahwa setan dia bisa menciptakan atau mendatangkan keraguan tentang Allah dalam orang punya hidup. Ya. Tetapi untuk dapat menjatuhkan diri itu adalah sebuah pilihan. Ya. Itu adalah sebuah pilihan. Setan tidak dapat memaksa untuk kita dapat berbuat dosa. Ya. Karena berbuat dosa adalah pilihan, bukan oleh karena pencobaan. Jadi jikalau engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu, di sana mengindikasikan bahwa setan bisa mendatangkan keraguan di dalam orang punya hidup. Tapi dia tidak bisa memaksa kita untuk melakukan itu. Dan kalau kita melakukan, itu adalah sebuah pilihan di dalam orang punya hidup. Yang berikut adalah penggoda itu tidak dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Setan tidak dapat mengendalikan pikiran, kecuali pikiran itu diserahkan ke bawah kekuasaannya, yaitu melalui kehendak atau pilihan-pilihan kita, atau iman yang kita lepaskan daripada Kristus. Jadi itu yang saya temukan makna tentang jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Ya, baik. Dan selanjutnya yang menarik adalah ketika di pencobaan pertama, Yesus menjawab dengan menggunakan ayat kitab suci yang dikutip dari Perjanjian Lama, Ulangan pasal 8 kalau saya tidak salah. Selanjutnya sekarang, setan sendiri mengutip dari Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kalau begitu apa yang sebenarnya salah dengan pencobaan ini? Karena bukankah setan juga mengutip dari firman Allah, dan ada firman yang mengatakan bahwa ada malaikat yang akan menjaga, memelihara dia kalau dia terantuk. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, memang benar sekali. Waktu perkataan itu memang setan mengutip Mazmur pasal 91 ayat 11 dan sampai 12. Namun kutipan itu tidak sempurna atau tidak lengkap. Setan hanya menggunakan sebagian dari kutipan itu. Setan tidak mengucapkan janji itu dengan lengkap, yaitu bahwa ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Yang ia tidak ucapkan adalah untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi walaupun setan mengutip janji di dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 dan 12, tapi yang dikutip itu adalah kutipan yang setengah. Dan kebenaran yang setengah itu adalah sebuah dusta. Ya, oke. Terima kasih. Yang tidak dikutip oleh setan adalah bahwa malaikat akan menjaganya kalau dia berjalan sesuai dengan jalan yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang berikut, Yesus tidak mau keluar dari jalan penurutan dan tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Bapaknya. Karena itu adalah kutipan yang setengah benar, setengah salah. Maka Yesus tidak bisa menurut sesuatu yang setengah-setengah. Dan dia lebih berpegang pada kehendak Bapaknya. Yesus tidak memaksakan Bapaknya untuk dapat meluputkan dia dari sebuah kegagalan oleh karena hal yang tidak diperintahkan oleh Bapaknya. Atau Yesus tidak membawa dirinya pada sesuatu yang Allah tidak berikan jaminan. Jaminan Allah adalah bahwa malaikat akan menopang dia pada saat dia berjalan di jalan Allah. Sedangkan yang dikutip oleh setan dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 itu adalah kutipan yang setengah benar namun setengah salah, dan bagi Kristus itu bukanlah kehendak Allah. Yang kalau kita temukan di dalam kehidupan, Yesus berkata bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu, karena itu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya pencobaan yang ketiga, semua itu akan kuberikan jika engkau sujud menyembah. Nah, apa sebenarnya di balik kata-kata setan ini? Apa maknanya yang pendeta temukan? Iya, benar sekali ini. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh setan kepada Kristus sebenarnya. Oleh karena Yesus tidak perlu dengan perkataan itu, dia menyampaikan kepada Kristus bahwa Yesus tidak perlu melaksanakan tugas melalui penderitaan, penuh duka cita, kesukaran, dan perjuangan serta kematian yang hina.
Melalui perkataan itu, Yesus diperhadapkan dalam pilihan itu. Tidak perlu menanggung segala dosa umat manusia. Tidak perlu terpisah dengan Bapaknya. Yang penting, Yesus mengakui kedaulatan setan itu. Kemudian yang berikut, setan mengklaim bahwa kerajaan dan kemuliaan dunia ini adalah miliknya, tapi ini sebenarnya adalah kebenaran yang sebagian benar. Karena setan merampas hak kepemilikan dunia ini dari Adam. Ya, walaupun Adam itu jatuh ke dalam dosa, tapi Adam itu dipercayakan oleh Kristus untuk mengelola dunia ini. Itu berarti bahwa Adam bukan pemilik dari dunia ini. Dan pemilik dunia itu sebenarnya adalah Kristus, Jadi ketika setan menawarkan kepada Kristus kerajaan dan kemuliaan dunia ini, ia sedang menganjurkan sebenarnya supaya Kristus menyerahkan hak raja yang sesungguhnya atas dunia ini. Dan kemudian untuk mendapatkan kerajaan Allah, kita tidak bisa untuk menghindari akan salib itu, yaitu kehinaan, duka cita, kesukaran, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya dalam ayat yang disampaikan di atas itu adalah bahwa setan coba menaruh keraguan kepada Kristus bahwa tidak perlu melalui penderitaan, tidak perlu melalui penghinaan, tidak perlu harus mati di kayu salib, sembah saya, dan kemudian dunia ini diberikan. Tapi sebenarnya tidak, karena Kristus adalah pemilik dari dunia ini. Kristus adalah pemilik dari dunia, dan tidak perlu Yesus menyembah kepada setan oleh karena dunia ini adalah miliknya. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Dan pertanyaan selanjutnya adalah tentang alasan sebenarnya kalau kita baca akhirnya Yesus menang. Tetapi mungkin yang menarik adalah apa alasan sebenarnya Matius mencantumkan dua kisah ini, yaitu Yesus dibaptis dan sesudah itu pencobaan di padang gurun. Apa yang ingin disampaikan kepada para pembaca sebenarnya dari dua peristiwa ini? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Ya, Matius coba ingin memberikan pemahaman atau memberikan pekabaran kepada setiap orang yang membaca kitab ini bahwa yang pertama yang saya temukan adalah bahwa ini Yohanes ingin memberikan kesan bahwa Yesus adalah Allah yang kekal dan Maha Kuasa yang rela menjelma menjadi manusia. Dia mendapatkan mandat dari Bapaknya untuk melaksanakan tugas penyelamatan melalui pencobaan, kesusahan, penderitaan, serta melalui ujian yang sangat berat agar dapat memulihkan hubungan manusia yang terputus dengan Allah agar hubungan itu dapat dipulihkan kembali. Jadi Yohanes sementara memberikan gambaran bahwa kondisi itu. Yang kedua adalah bahwa tetap kita meyakini Allah dan mempercayai setiap firman Allah dalam situasi apapun, karena Allah mempunyai rencana bagi kita semua. Yang ketiga adalah bahwa Allah memberikan solusi dari setiap permasalahan atau pencobaan yang kita hadapi di atas dunia ini. Bahwa Allah berada di dalam seluruh kehidupan. Allah menuntun, Allah yang mengendalikan, Allah yang dapat memberikan jaminan untuk kemenangan. Baik, terima kasih Pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Kita mencoba menganalisa peristiwa Yesus dibaptiskan dan juga pencobaan di padang gurun. Dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat diskusi ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba kepada rangkuman pembahasan. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan ini, bolehkah Pendeta memberikan manfaat rohani dan juga sebagai kesimpulan ataupun closing statement yang boleh kita bawa pulang? Disilakan. Baik, ada 3 hal yang saya perlu sampaikan di dalam kesimpulan ini. Yang pertama adalah sebelum kita memulaikan pelayanan kita, kita harus mendapat mandat dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa tetap kita meyakini Allah dan firman-Nya dalam situasi apapun, karena Allah punya rencana bagi saya dan saudara. Dalam kondisi apapun Allah mempunyai rencana bagi kita. Yang ketiga adalah bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita pada saat kita menghadapi pencobaan. Bahwa Allah akan sanggup memberikan kemenangan kepada setiap orang yang melalui pencobaan-pencobaan yang berat sekalipun di atas dunia ini, selama kita berpegang pada firman Allah atau kita melaksanakan
apa yang menjadi kehendak Allah, maka kehidupan kita ini akan dapat kita lalui hanya di dalam Yesus Kristus. Baik, terima kasih Pendeta. Dan bisakah Pendeta berdoa untuk diskusi kita dan juga doakan pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini? Baik, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan maha penyayang, Allah yang kami kenal di dalam Putramu Yesus Kristus, Allah yang mengasihi dan yang memelihara kami, Allah yang menuntun setiap jiwa yang rindu akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau mengaruniakan Yesus Kristus untuk menjadi penolong bagi kami ketika kami menjalani hidup di atas dunia ini di dalam segala kesusahan dan penderitaan kami. Kami tahu ada Yesus Kristus yang telah dan pernah mengalami semua kesusahan hidup agar kami sebagai umat-umat-Mu dapat diyakinkan, dapat memiliki pengharapan dan jaminan tentang sebuah kepastian dan kemenangan di dalam Engkau. Bantu kami ya Tuhan untuk terus dapat terhubung dengan Engkau di dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua yang mendengarkan akan pekabaran ini, biarlah berkat dan anugerah dari sorga menjadi bagian kami semua. Dan kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab semua doa kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Jeskiel Chow, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga dalam pelayanan di daerah misi Papua. Sekali lagi, terima kasih Pendeta Jeskiel Chow. Dan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini, ataupun sahabat Hope Channel Indonesia yang terus bersama dengan kami. Dan saya yakin kita semakin diberkati ketika belajar mempelajari firman Tuhan secara mendalam. Dan saudaraku, jikalau Anda diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami, dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.